Halo semua. Sebelum menonton lebih lanjut video pembelajaran ini, jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng yang ada di channel YouTube ini supaya kalian mendapatkan pemberitahuan apabila ada video-video pembelajaran terbaru lainnya. Dalam video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kamu tentu sering mendengar pembacaan atau bahkan pernah membaca sendiri teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar ini selalu dibacakan setiap upacara bendera pada hari Senin. Subbab materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Sebelum kita membahas apa saja makna pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu teks yang terdapat pada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat alinea yang pertama. Nah, ini dia bunyi alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita lihat alinea yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat santausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea yang ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan alinea yang terakhir bunyinya, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah sekilas teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat 4 alinea.
Sekarang kita bahas makna yang terkandung di setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat makna alinea yang pertama. Makna yang pertama, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Makna alinea yang berikutnya, masih alinea yang pertama. Ini makna yang kedua. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa untuk berdiri sendiri. Hal ini sekaligus sebagai pernyataan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Nah, itulah beberapa makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lihat makna alinea kedua. Makna yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Makna yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Makna berikutnya, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekarang kita lihat makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja makna alinea ketiga? Kita lihat. Yang pertama, adanya pengukuhan dari proklamasi yang luhur. Teks proklamasi tentunya kalian sudah hafal, yang di dalamnya berisi 2 alinea dan itu sudah kita pelajari di kelas 7. Sekarang kita lihat makna alinea ketiga yang berikutnya. Motivasi spiritual yang luhur, kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual di dunia dan di akhirat, serta ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Makna yang berikutnya, masih makna alinea yang ketiga. Pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makna yang keempat, masih makna alinea yang ketiga ini. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual serta di dunia dan di akhirat. Nah, inilah beberapa makna alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lihat makna alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja makna yang terdapat dalam alinea keempat? Kita lihat yang pertama. Tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Makna berikutnya, sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kedaulatan rakyat merupakan ajaran paham demokrasi yang mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna yang berikutnya, pernyataan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Dan ini kita wujudkan dalam pesta demokrasi, yaitu melalui pemilihan umum atau pemilu dan pemilihan kepala daerah. Makna yang berikutnya atau yang terakhir, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikian materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.